ini adalah kentang guys. Kentangnya sebagian udah tumbuh ya, tuh yang ini. Dan ini adalah bunga matahari. Kenapa kakak tanam berdekatan? Karena bunga matahari itu dia tinggi ya, dia tidak akan mengganggu pertumbuhan. Ini dia kacang buncisnya. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Kalian bersama saya Kak Sas. Kak Sas ada di Amerika dan Kak Sas hobi berkebun bersama keluarga Kak Sas. Dan kali ini Kak Sas mau berbagi dengan kalian update tumbuhan apa saja yang sudah tumbuh di kebun kakak ya. Ini kakak baru masuk tadi ya, masuk di kebun, dan ini adalah herbs atau bumbu-bumbu dapur. Ini adalah cilantro atau ketumbar yang kakak tanam. Kalau kalian belum lihat videonya kakak tanam ketumbar, lihat ada videonya yang kakak bikin ya. Nah ini dia udah tumbuh 3 rows ya, dan ketumbar yang di sana itu bijinya yang kakak beli itu nggak tumbuh. Yang ini biji dari kebun kakak yang tahun lalu, ternyata tumbuh subur ya. Dan ini serainya udah mulai tumbuh daunnya, jadi lumayan. Dan itu adalah bumbu-bumbu dapur yang lain, dan ada bawang merah, dan sebenarnya bawang putihnya udah tumbuh tuh di situ. Kalau kalian nampak tuh bawang putihnya ya. Dan kita kembali lagi ke sini. Ini yang kakak tanam, ini adalah kacang panjang dan ini kacang buncis. Jadi kacang buncisnya kakak tanam lumayan banyak karena bisa ditaruh di freezer ya nanti kalau panen. Dan ini adalah bunga matahari. Kenapa kakak tanam berdekatan? Karena bunga matahari itu dia tinggi ya, dia tidak akan mengganggu pertumbuhan. Ini dia kacang buncisnya. Kacang buncis biasanya nggak bakalan tinggi ya pohonnya. Terus kita ke sini, itu tanaman zucchini kakak, dan itu juga kacang buncis. Ini jagung, dan jagung juga. Jagung tuh gampang banget tanamnya ya. Terus ini adalah kacang buncis juga. Terus ada timun, dan kacang buncis tuh banyak sampai ke sana ya. Terus kita kembali lagi ke sini ya. Terus di dekat pintu tadi, ini Mas Kesi belum selesai kasih kayak kotak gitu ya. Ini kacang buncis juga, dan kacang panjang, dan bunga matahari ya, biar cantik. Dan di situ di pojok situ ada zucchini. Terus di situ ada jagung, banyak tuh jagung di situ, jagung. Dan di sini adalah lettuce ya. Lettuce ini yang kakak udah tanam. Dan ini juga kalau nggak salah ini sawi atau lettuce, kakak nggak label jadi lupa ya. Jadi di sini adalah untuk sayur-sayuran hijau yang kakak mau. Jadi di situ ada kol atau cabbage, dan ada brokoli, dan ada kale yang sebelah sana ya. Jadi ini satu kotak untuk sayuran hijau. Nah di sini kacang panjang kakak udah tumbuh tuh, nggak begitu subur, nggak tahu kenapa ya. Kakak nggak pakai fertilizer sih. Terus kita kembali ke sini, sebelah sini ya. Ini segede gini kebun kakak dekat pintu ya. Terus ini biji-bijian yang kakak tanam belum tumbuh ya, itu lettuce, nanti kakak mau tanam lagi. Terus ini kakak tanam bok choy masih dari biji, jadi masih kecil-kecil. Nanti kita lihat seberapa besar itu tumbuhnya. Itu ayam-ayam, hai Ciki. Ayam kakak. Terus di situ kandang ayam ya. Ini jumlahnya 13, dan kita akan beli ayam lagi 10. Nanti kakak kasih update ya. Anyway, terus di sini ini ada kalau nggak salah ini timun ya. Terus masalahnya ini ada semut begini guys, nggak tahu ini semut ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman kakak apa enggak, saya kurang tahu. Terus di sini nih ada bawang. Tuh. Ini bawang merah ya, kecil begini. Terus ini ada beets. Kakak tanam beets lumayan banyak, dan ini yang campuran antara jagung, bunga matahari, dan juga ketimun ya.
Dan di sini ada peas. Peas itu kayak kacang kapri, kacang polong ya. Kacang kapri apa kacang polong? Nah, kenapa ini di sini tuh agak deket-deket? Karena apa? Kakak tuh lupa, udah tanam tapi belum tumbuh. Kakak pikir belum tanam, terus kakak tanam lagi. Jadi kalau kalian mau berkebun dan bertani itu coba di label dan sabar ya, karena sebelum dia tumbuh kita tidak tahu ya. Terus ini kacang polongnya, dan ya ada beets di sebelah sini, campur-campur deh. Terus sampai sana. Terus kita kembali lagi ke sini. Ini karena kakak nggak ada kotaknya, Mas Kesi, saya bilang sama Mas Kesi, ya nggak usah bikin kotak lah Mas, ini nggak apa-apa di tengah-tengah gitu. Terus itu ada bok choy, kangkung, dan juga kacang buncis. Kakak tunjukkan sebelah sini tadi. Itu ubi manis ya. Jadi daunnya mau kakak buat untuk sayur-sayuran. Itu kacang panjang, dan ini kacang buncis juga. Ini daun basil ya, kemarin kakak tanam, kakak lupa ambil sampahnya. Itu kacang buncis, dan ini kakak tanam cabai. Kenapa kakak tidak tanam di kotak? Karena takutnya nanti kalau musim dingin kakak kehabisan stok cabai, nggak punya tanaman, nanti kakak akan bawa masuk ke dalam rumah ya kalau musim winter. Nah, ini kangkungnya ya, kangkungnya belum begitu subur, dan itu bok choy cuma 2 yang tumbuh, makanya kakak tanam lagi. Dan di situ juga lettuce, di situ tomat dan cabai dan terong ya. Nah, di sini yang kakak mau tunjukkan ke kalian tadi, ini adalah okra ya. Tahu nggak kalian? Okra itu kacang bindi, kalau orang Malaysia bilang kacang bindi, atau ladies fingers ya kalau bahasa Inggrisnya. Itu kacang buncisnya kecil banget, nggak tahu kenapa. Terus ini ketimun, jagung, Johan yang tanam itu jagung, dan ini okra, jadi selang-seling. Terus yang sebelah situ adalah kacang buncis ya, kacang buncis. Ini 2 jenis. Yang kacang buncis yang ini isinya kacangnya warna putih, dan kacang buncis yang ini warna putih juga. Yang ini yang putih kalau nggak salah. Ini yang 2 ini adalah kacang buncis yang isinya putih, yang di sebelah sana tadi yang kulitnya yang kacang buncis isinya hitam. Terus ini labu zucchini dan squash, tomat dan jagung. Jadi kalian nampak nih semua. Terus di sini ada tomat ya. Ini tomatnya kakak. Tomat lumayan udah subur. Dan ini ada space sedikit, kakak kasih kacang polong ya. Kacang kapri atau kacang polong atau peas ya kalau di sini. Ini tomatnya lumayan banyak. Kata mama mertua saya, ini terlalu dekat saya tanamnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Udah terlanjur, aku bilang sama mama. Terus di sebelah sini ada kacang panjang, udah berdaun begini ya. Hai, ciki. Ayamnya, Johan tuh senang banget kasih makan ayamnya dan jaga ayamnya. Terus ini adalah, kalau nggak salah ini adalah labu pumpkin ya, pumpkin. Terus di sini ini adalah sweet potato atau ubi jalar kakak. Mudah-mudahan tumbuh ya. Ini dia udah mulai semi ya. Dia udah mulai semi, dan seminya itu kayak warna merah-merah gitu, jadi susah dilihat tuh. Udah daunnya pada semi tuh. Ini sweet potato ya. Ini timun dan melon, dan apalagi ya, nanti kita lihat buahnya apa. Ini nih yang dimakan hama semut, dia mati ya. Jadi semutnya makannya dari bawah tuh, jadi busuk begini ya. Jadi sayang banget. Jadi nanti kakak mesti tanam lagi, kayak bahasa Jawanya disulam ya. Karena dimakan semut. Mudah-mudahan ini nggak dimakan semut karena dia udah subur ya. Sayang sekali kalau dimakan semut nanti.
Ya semutnya begitu. Nih udah mati nih dimakan semut. Oh ya ampun, sedih banget. Mudah-mudahan yang ini nggak mati. Tuh banyak lagi sebelah sana. Yang ini udah subur ya. Terus yang kakak mau kasih tunjuk juga, ada yang nanya, kak tanamannya dong. Saya bilang nanti kalau wis tukul ya, bahasa Jawanya tukul itu tumbuh tunas maksudnya. Ini adalah kentang guys, kentangnya sebagian udah tumbuh ya, tuh yang ini. Dan karena mungkin tunasnya udah besar waktu kakak tanam, jadi yang ada 3 deretan, 1, 2, 3, yang situ belum benar-benar tumbuh. Kemarin kakak cek masih ada di dalamnya potetonya, jadi belum tumbuh. Kita sabar ya, orang berkebun atau petani itu orang harus sabar. Kita tidak bisa membuat tanaman tumbuh lebih cepat daripada apa yang udah diciptakan ya. Anyway, terus ini carrots atau wortel. Tuh kecil-kecil, kalian nampak nggak tuh wortel? Karena ada kayak gap gitu kakak tanam wortel, nggak membuang space ya. Nah ini udah tumbuh nih yang sebelah sini kentangnya. Terus lihat nih yang sini udah mulai tumbuh juga. Oh senang banget guys, ini kentangnya udah mulai tumbuh ya. Dan kakak tanam radish di sela-selanya. Kita move on kotak yang paling samping kanan ya. Ini adalah beets, kakak tanam beets dan carrots atau wortel, kecil-kecil banget seperti rumput jadi nggak nampak ya. Ini adalah radish atau loba ya, loba merah. Terus ada kecil-kecil ini ada kacang polong juga, kacang panjang, dan kesini kacang snappy, kacang polong ya, banyak. Dan ini green beans atau buncis, kacang buncis tuh tunasnya baru. Ini adalah semangka ya, kemarin saya beli semangka dari Aldi, terus bijinya kakak tanam, mudah-mudahan punya semangka. Terus yang ini adalah cabai, macam-macam cabai dan tomat ya. Jadi saya nggak tahu cabai apa ini, karena saya tanam lumayan beberapa jenis, banyak yang mati ya, kurang sehat. Anyway, begini aja dulu update kebun dari kakak. Kalau kalian ada pertanyaan tentang kebun, silahkan bertanya. Dan ini hobi ya, karena stay home, dan ini seperti terapi kakak ya. Kakak kalau ke kebun tuh senang banget, dan membuang stres ya, karena sekarang di Amerika sedang rusuh-rusuhnya, dan kematian saudara George Floyd yang membuat kebangkitan dan juga kerusuhan juga ya. Semoga kita doakan kerusuhan segera diatasi, dan justice atau keadilan untuk orang-orang yang diperlakukan tidak adil segera diberikan keadilan. Ini ceritanya panjang. Kakak kan tinggal di Minnesota ya. Kakak belajar sejarah orang hitam ya. Masalahnya nggak semudah itu guys, kompleks banget. Jadi kakak belum bisa mengutarakan karena perlu waktu panjang. Kalau ditanya kak, memang ada rasisme di Amerika, banyak sekali, dan tidak semua orang mengalami. Dan kadang-kadang kalau kalian tidak mengalami perlakuan yang kurang baik atau rasisme, kalian mungkin merasa itu tidak ada ya. Kalau tidak pengalaman itu tidak terjadi pada kalian merasa oh nggak ada tuh, saya nggak pernah dilakukan begitu. Tetapi pengalaman orang berkulit hitam ini memang banyak kejadiannya. Kita harus balik lagi sejarah orang kulit hitam ini, dan dari situ kita bisa paham ya. Kita tidak bisa secara singkat berbicara secara black and white. Tetapi yang kita bisa buktikan black dan white, salah itu salah, adalah membunuh orang. It doesn't matter. Membunuh orang itu adalah salah. It doesn't matter posisi
orang itu apa, membunuh orang itu tetap salah, tidak bisa di-excuse-kan. Anyway, saya berharap video ini ada manfaatnya dan sedikit update, dan kejadian ini membuat Kak Sas agak pikiran tuh agak terganggu juga sih. Ini kan social justice gitu ya, kita harus berpikir juga bagaimana kita bisa berguna sebagai penduduk Amerika dan juga penduduk dunia. Bagaimana kita fight social justice. Kalau Kak Sas sendiri, Kak Sas percaya bahwa perlakuan kita sehari-hari, bagaimana kita memperlakukan orang lain, kita tidak harus menggembor-gemborkan diri. Oh, saya anti racism, saya tidak suka racism. Benar, saya senang kalau ada orang begitu. Tetapi menurut Kak Sas pribadi sih, saya melakukannya dalam kehidupan Kak Sas sehari-hari ya, dalam pekerjaan Kak Sas, dalam perlakuan Kak Sas. Saya harus selalu mengutamakan orang, tidak memandang warna kulit ataupun pangkat seseorang, karena Tuhan itu menciptakan kita semua equal, sama. Jadi kita harus memperlakukan orang itu sama. Kita tidak perlu takut orang, tapi kita harus takut akan Tuhan ya. Anyway, kalau kalian ada komen silahkan, dan di sini juga saya pesan Kak Sas yang terakhir adalah, kalau kalian menanam biji, seandainya kalian menanam biji kacang polong ya, gak mungkin lah ya padi akan tumbuh atau rumput akan tumbuh, tidak mungkin kan. Jadi pesan Kak Sas, apapun yang kalian tanam di dalam hati kalian itu akan tumbuh, dan kalian harus berhati-hati apakah yang kalian tanam di hati kalian, kebaikan atau kejahatan atau kebencian maksudnya, atau pokoknya apa aja yang kalian tanam, kalian harus hati-hati. Tanamlah kebaikan, karena itu yang akan tumbuh kebaikan. Meskipun kalian tidak akan bisa memetik kebaikan itu, tetapi kalau kalian menanam kebaikan, hati kalian akan merasa tenang. Oke? Jadi tanamlah tanaman biji kebaikan di dalam hati kalian. Di situ akan merasa tenteram dan akan bertumbuh kebaikan juga. Karena menanam biji kejelekan dalam hati, biji kedengkian, juga akan tumbuh kedengkian. Dimana-mana pun hati kalian akan cenderung dengki. Jadi ya, itu pesan Kak Sas. Mudah-mudahan ini gak terlalu lama ya. God bless you, dan stay tune kalau kalian mau update video dari kebun Kak Sas, kebun talk kali ini. Take care, and I will see you the next time. Bye bye.